Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video praktek konseling dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, yaitu teori dan praktek konseling behavior yang diampu oleh Ibu dosen Nur Fadila Umar, SPD, MPD. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Nabila Sari Abidin dari kelas B angkatan 2018, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya berperan sebagai konselor dan di samping saya Nur Hikmah Lestari Abidin sebagai konseli. Nah, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita mulai ke video konselingnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Mari, silakan masuk, silakan duduk. Iya, Bu, makasih. Oh iya, Nak. Kabar kamu bagaimana hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, Bu. Syukurlah, Nak. Oh iya, kalau boleh Bu tahu, tadi kamu belajar apa sebelum ke ruangan Ibu? Tadi saya belajar IPA, Bu. Oh iya, Nak. Baiklah. Apakah pembelajaran menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan, Bu. Wah, kalau begitu, Ibu mau tahu nih. Nah, Hikmah kesini karena apa dan mau apa? Begini, Bu, saya ingin melakukan konseling, Bu. Wah, Ibu sangat senang karena kedatangan kamu, Nak, ke ruangan Ibu untuk melakukan konsul dengan Ibu. Baiklah, Nak. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya, apakah kamu sudah pernah mengikuti konsul sebelumnya? Saya belum pernah mengikuti konselingnya, Bu. Ini saya baru mengikuti dan ingin merasakannya. Baiklah, Nak, kalau begitu. Terlebih dahulu, Ibu jelaskan dulu sedikit bagaimana itu konseling. Konseling adalah bantuan yang profesional yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseling. Semisalnya Anda, agar konseling mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dialaminya saat ini. Konseling ini dilandasi oleh asas kerahasiaan, asas kemanusiaan, asas kegiatan, dan asas kemandirian. Dan masih banyak lagi asas-asas yang lainnya. Yang dimana asas kerahasiaan itu menjamin data-data dari konseli yang akan dirahasiakan oleh konselor. Nah, adapun masalah yang dihadapi, bagaimana Nak, apakah kamu sudah mengerti apa itu konseling? Oh, begitu ya, Bu. Saya sudah mengerti, Bu. Baiklah, Nak, sebelum itu pertemuan kita kali ini itu dibatasi oleh waktu, yaitu Ibu mempunyai waktu yaitu 30 sampai 40 menit. Mari kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin agar tidak membuang-buang waktu yang percuma-cuma saja. Saya sangat setuju, Bu, perjanjian Ibu. Baiklah, Nak, sekarang kita mulai dan coba Anda menjelaskan bagaimana permasalahan dan apa yang mengganjal di dalam hati Anda. Baik, begini, Bu. Saya itu merasa deg-degan dan merasa takut kalau saya melihat seseorang atau siapapun yang sedang marah-marah, baik marah ke saya maupun marah ke orang lain, Bu. Maksudnya, Nak, bagaimana maksudnya? Tolong jelaskan ulang. Jadi begini, Bu, contohnya saya berada di ruang kelas yang sedang ada seseorang guru yang sedang mengajar siswanya, tapi tiba-tiba guru tersebut memarahi salah satu siswanya. Nah, disitulah saya mulai merasakan yang namanya ketakutan, deg-degan, dan merasa keringat dingin, Bu. Saya juga merasakan seperti itu ketika tiba-tiba di lingkungan luar ataupun rumah saya, Bu, mendapatkan keributan, pasti saya merasa takut, Bu. Nah, kalau boleh Ibu tahu, Nak, bagaimana sih permasalahannya?
kenapa kamu bisa menjadi takut dan kenapa itu bisa terjadi, sejak kapan kamu mengalami permasalahan itu? Begini Bu, dulu tuh kondisi saya baik-baik saja Bu. Tapi semenjak ada sesuatu kejadian, yaitu ada salah satu keluarga saya yang sukses dalam karirnya, lalu dia menjadi seseorang yang sombong, lalu dia menjadi seseorang yang berkuasa dalam keluarga kami Bu. Dan dia mempunyai anak yang mana anaknya itu sangat dimanjakan Bu, dan sangat ia sayang. Barang siapa yang membuat anaknya menangis atau mengganggu anaknya, maka ibunya tidak segan-segan untuk memarahinya habis-habis Bu. Namun itulah saya sering menjadi sasaran amarah dari tante saya karena saya yang paling tua di antara sepupu-sepupu saya yang lainnya Bu. Setiap ada permasalahan yang melibatkan anaknya, pasti saya lah yang menjadi sasaran amarah dari tante saya Bu. Kejadian ini sering terjadi Bu, makanya sejak itu saya pasti merasakan yang namanya gemetaran, ketakutan, deg-degan setiap kali saya mendapatkan orang-orang yang sedang marah-marah Bu. Baiklah, nah, Ibu sekarang mengerti, Ibu sekarang sudah paham tentang permasalahanmu. Bagaimana pastinya kamu sangat merasa terganggu dengan keadaan yang kamu hadapi sekarang. Betul banget Bu. Baiklah, nah, kalau begitu jadi sekarang ini kamu merasakan hal trauma akibat kelakuan tante kamu yang sering sekali memarahi kamu, betul? Iya, begitulah Bu. Apakah kamu sudah merasakan atau menyadari bahwa kamu itu saat ini mengalami trauma dan cemas karena ketakutan? Iya Bu, betul sekali. Dan saya saat ini ingin sekali menyelesaikan permasalahan saya ini Bu. Baguslah nak. Itu kemajuan yang sangat bagus. Oleh karena itu, situasi saat ini sangatlah tepat bila kita mendiskusikan atau membicarakan tujuan permasalahan yang ingin kita capai dalam proses konseling ini. Iya Bu, saya sangat setuju Bu. Baiklah nak. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan konseling kita pada pertemuan kali ini adalah untuk memberikan arahan atau meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksudnya penjelasan Ibu yaitu hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan kamu akibat telah merasakan kecemasan. Kurang lebih begitulah Bu. Kalau boleh tahu Bu, saya kira-kira harus bagaimana? Baiklah nak, Ibu memiliki beberapa teknik yang bisa kamu lakukan dengan bersama Ibu, yaitu kita menggunakan teknik desensitisasi sistematis, yang dimana teknik ini kamu membayangkan keadaan kamu atau kondisi dimana yang membuat kamu cemas dan takut. Kita mulai dari yang kamu anggap paling rendah, paling sedang, dan paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu harus bisa menyadari bahwa tidak bakalan ada kehidupan tanpa adanya sebuah permasalahan yang ada di dalamnya, sehingga manusia itu harus berakhir untuk bisa mencari sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalahannya itu. Baik Bu, saya sangat setuju dan sangat tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi kepada saya Bu. Baiklah nak, sekarang kita mulai. Boleh kamu pejamkan matamu terlebih dahulu, kemudian tetap relaksasi, kemudian saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan terlebih dahulu, lalu yang terberat. Jika kamu membayangkan namun kamu merasakan tidak sanggup, maka kamu angkat tangan. Apakah kamu sudah mengerti nak? Iya Bu, saya sudah mengerti.
Oke, kalau begitu sekarang kamu relax dan tetap fokus. Sekarang bayangkan kamu sedang bermain dengan sepupu kamu di taman rumah yang berada di depan taman rumah itu ada tante kamu bersama dengan seluruh tante-tante dan keluarga kamu yang lainnya. Kemudian sepupu kamu atau anak dari tante kamu pun bertengkar dengan sepupu kamu lainnya, dan sepupu kamu yang dari anak dari tante kamu pun itu menangis. Lalu tante kamu menghampiri anaknya bersama dengan kalian. Sekarang tante kamu memulai berbicara dengan kondisi suara yang keras, dan bayangkan raut muka marah tante kamu. Bu, saya merasa takut dan ngeri dalam membayangkan muka tante saya, Bu. Oke nak, sekarang kamu bisa buka mata kamu, lalu rileks, tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan sehingga kamu benar-benar merasa tenang dan rileks. Iya, Bu. Nah, kalau boleh ibu tahu, apakah yang kamu rasakan nak? Saya merasa ngeri dan takut, Bu. Tapi awalnya saya merasa biasa-biasa saja, Bu. Tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya merasa takut dan ngeri, Bu. Oke nak, sekarang ibu mengerti. Sekarang kita sudah di tahap yang sedang. Kamu sudah merasa tidak gugup, tidak sanggup. Tapi kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan mampu melewati tahap akhir, yaitu tahap di mana sangat berat. Bagaimana nak? Apakah kamu bisa? Baik, Bu, saya bisa. Baiklah nak, kita akan mulai mempraktekkannya lagi. Bagaimana nak? Apakah keadaan kamu sudah siap sekarang? Alhamdulillah, saya sedikit merasa sudah lega, Bu, karena sudah menceritakan sedikit apa yang saya rasakan. Oke nak, sekarang kita bakalan mulai lagi ya. Sekarang kamu rileks, ambil nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan dan pejamkan matamu. Sekarang kamu bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya yang menggunakan suara yang sangat keras karena tidak mau belajar. Baik, sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya karena suara yang kurang jelas dan kurang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah taman rumah. Di sana semua ada anggota keluarga kamu, termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan sepupu-sepupu. Tiba-tiba sepupu kamu bertengkar lagi dengan anak tante kamu yang lainnya. Lalu anaknya menangis. Kemudian kamu yang disalahkan oleh tante kamu. Kamu yang dimarahi oleh tante kamu karena kamulah yang paling tua. Saya merasa tidak sanggup lagi, Bu. Oke nak, sekarang buka matamu, lalu rileks, tarik nafas perlahan-lahan dari hidung, lalu hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Lalu nak, bagaimana perasaanmu? Saya merasa deg-degan, Bu. Tapi saya sudah merasa lebih baik, Bu. Oke nak, tetap rileks, dan memang itu semua membutuhkan proses. Tapi tidak seperti yang tadi, Bu. Saya sekarang jauh lumayan membaik, Bu. Sekarang saya tidak begitu ketakutan, Bu. Bagus sekali nak, ini suatu kemajuan yang sangat bagus. Bagaimana nak, apakah kita bisa melanjutkan lagi ke tahap selanjutnya? Saya siap, Bu. Baiklah nak, sekarang tutup matamu lagi dan bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali dengan kamu, bahkan sampai akan mau memukulmu. Dan bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan bahkan suara yang sangat keras. Oke nak, baik, bukalah matamu nak, dan rileks, kembali tenangkan dirimu.
Aduh, sangat mengerikan sekali, Bu. Baiklah nak, kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Sabar nak, semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini sangat suatu kemajuan yang sangat-sangat cukup bagus. Baik, Bu, saya sudah siap lagi, Bu. Mari kita mulai lagi, Bu. Oke nak, mari kita mulai lagi. Seperti yang tadi, tolong pejamkan matamu dan bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, ditambah akan mau memukulmu, dan bayangkan raut mukanya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Baik, sekarang buka matamu nak. Kemudian kamu rileks, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan-lahan. Sejauh ini saya merasa lebih baik, Bu. Baguslah nak, kalau begitu kamu sudah berhasil melewatkannya. Senang deh ibu dan selamat ya nak. Terima kasih, Bu, saya merasa sangat senang sekali. Sama-sama nak, itu sudah kewajiban ibu untuk membantumu. Jadi intinya nak, kamu harus tetap semangat, dan jangan pernah merasa takut apalagi cemas kalau kamu melihat tante kamu dan orang yang lain di sekitar kamu yang marah-marah dengan orang lain atau dengan kamu sendiri. Iya, Bu. Oh iya nak, apakah kamu masih ada yang ingin kamu sampaikan atau bicara dengan ibu lagi? Sepertinya, Bu, saya sudah tidak ada lagi, Bu. Baiklah nak, kalau begitu pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Baik, Bu, saya pamit. Saya permisi dulu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama nak. Jika ada yang ingin disampaikan atau dibicarakan lagi, kamu jangan sungkan-sungkan ya nak untuk datang ke ruangan ibu. Ibu akan selalu menerimamu nak ketika kamu membutuhkan bantuan dari ibu. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Iya nak, waalaikumsalam. Nah, itulah tadi video proses konseling dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.